Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasodi Sukaljamil dengan NPM 2408101094. Di sini saya akan menjelaskan program dari tugas algoritma dan pemrograman di kelas E081. Nah, di sini saya mengerjakan tugas membuat program segitiga siku-siku yang terbalik dan juga piramid. Oke, yang pertama adalah program segitiga sisi-siku yang terbalik. Seperti biasa kita mengetikkan include stdio.h dan main. Nah, integer di sini adalah untuk menyimpan nilai nilai-nilai nanti dalam variabel tinggi I dan J. Lalu untuk meminta input dari user, kita bisa menggunakan printf dan scanf ini. Lalu disimpan dalam variabel tinggi karena di sini program meminta inputan dari user itu berupa tinggi segitiga. Setelah meminta input dari user, maka dilanjutkan pada perulangan yang pertama, yaitu perulangan I sama dengan tinggi I lebih besar sama dengan 1 dan I akan terus kurang 1. Nah, pada perulangan ini maksudnya akan mengontrol jumlah baris yang akan dicetak. Setelah mengontrol jumlah baris yang akan dicetak, selanjutnya kita masuk perulangan yang kedua. Nah, pada perulangan yang kedua, menggunakan J sama dengan 1, nilai J kurang dari sama dengan I dan J akan terus bertambah 1. Setelah kondisi dipenuhi, akan mencetak bintang, dan setelah mencetak bintang pada kondisi yang terpenuhi akan membuat baris baru menggunakan printf/n ini. Nah, maksudnya kita contohkan jika tinggi adalah 10. Nah, jika tinggi adalah 10, maka I juga adalah 10. Nah, di sini I lebih besar sama dengan 1, maka kondisi terpenuhi masuk ke perulangan yang kedua dengan J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I, dan J akan terus bertambah 1. Nah, maksudnya di sini adalah pada perulangan ini akan mencetak bintang hingga pada nilai I. Nah, nilai I di sini adalah pada perambat adalah 10, maka J sama dengan 1, maka akan mencetak 1 bintang dan terus bertambah 1, lalu mencetak bintang yang kedua hingga bintang yang ke hingga bintang berjumlah 10 sesuai variabel nilai I ini. Nah, jika pada baris pertama sudah terpenuhi bintang 10, maka program ini akan membuat baris baru menggunakan /printf/n ini. Setelah membuat baris baru, akan kembali pada perulangan yang pertama. Jika nilai I tadi adalah 10, karena I di sini akan selalu berkurang 1, maka 10 akan menjadi 9 karena 10 kurangi 1 adalah 9. Untuk baris yang kedua. Nah, pada baris yang kedua, seperti tadi, J sama dengan 1, lalu J kurang sama dengan 1, I, dan nilai I di sini berubah menjadi 9, maka pada baris yang kedua akan mencetak bintang sebanyak 9 hingga kondisi ini terpenuhi. Setelah kondisi terpenuhi, akan mencetak baris baru lagi dan kembali ke perulangan yang pertama, yaitu I berubah menjadi 8, lalu di sini I juga menjadi 8,
lalu C akan mencetak 1 bintang, lalu selalu bertambah 1, mencetak bintang yang kedua, hingga bintang yang ke-8, hingga bintang yang ke-8 pada baris yang ketiga. Nah, untuk baris-baris selanjutnya mungkin penjelasannya mirip-mirip dan seterusnya. Untuk hasil output dari segitiga siku-siku yang terbalik adalah sebagai berikut. Kita masukkan nilai tinggi 10 akan menampilkan hasil seperti ini. Oke, lanjut ke program yang kedua, yaitu membentuk piramid. Ini adalah program membentuk piramid. Seperti biasa, kita bisa mengetik input STDOH dan lain-lain. Di sini saya menggunakan metode yang sama, yaitu variabel tinggi, I, dan J. Lalu kita menggunakan printf dan scanf untuk meminta user menginput tinggi segitiga, lalu disimpan pada variabel tinggi ini. Nah, setelah mendapat inputan dari user, selanjutnya akan masuk pada perulangan yang pertama. Nah, pada perulangan yang pertama ini terdapat I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan tinggi, dan I plus. Nah, di sini maksudnya adalah I dimulai dari 1 dengan hingga I mencapai nilai tinggi, dan I akan terus bertambah 1. Jika kondisi ini sudah terpenuhi, maka akan masuk perulangan yang kedua di dalam perulangan yang pertama. Nah, perulangan kedua ini terdapat J sama dengan I, dan J kurang dari tinggi, dan J plus. Nah, maksudnya di sini adalah nilai J akan sama dengan nilai I, lalu nilai J akan kurang dari tinggi, dan maksudnya nilai J ini akan 1 di bawah nilai tinggi, dan J akan terus bertambah 1. Jika kondisi perulangan ini terpenuhi, maka akan mencetak spasi, karena di sini perulangan untuk digunakan untuk mencetak spasi agar menggeser bintang ke kanan dan membentuk sisi piramida. Lalu di dalam perulangan yang pertama terdapat perulangan ketiga atau perulangan kedua di dalam perulangan yang pertama. Nah, pada perulangan yang kedua di dalam perulangan yang pertama ini terdapat J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan 2 dikali I dikurangi 1, dan J plus. Nah, maksudnya ini J akan dimulai dari 1 hingga nilai J ini terpenuhi dari rumus ini, yaitu 2 dikali I dikurangi 1, dan J akan terus menambah. Nah, pada perulangan ini akan mencetak bintang dan selanjutnya adalah printf untuk mencetak barisan kumpul. Nah, contohnya, jika user memasukkan nilai tinggi ini adalah 10, maka nilai I sama dengan 1, maka I1 ini akan melakukan perulangan hingga mencapai nilai tinggi ini, yaitu 10. Nah, jika nilai ini 1, maka masuk perulangan yang kedua, maka nilai J di sini juga 1, karena nilai I di sini juga 1, maka J ini akan
melakukan perulangan hingga kondisi terpenuhi yaitu kurang dari tinggi. Nah, tinggi ini adalah 10, maka spasi ini akan dicetak hingga 9 karena C adalah kurang dari I. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, C akan selalu bertambah 1 dan mencetak spasi menggunakan print ini sebanyak 9 kali. Setelah spasi dicetak akan masuk ke perulangan ketiga. Nah, perulangan ketiga ini akan mencetak seberapa banyak bintang yang akan dicetak pada perulangan ini. Pada perulangan ini C sama dengan 1 dan C kurang dari sama dengan 2 dikali I. Nah, nilai I tadi adalah 1, maka 2 dikali 1 adalah 2, lalu dikurang 1 adalah 1, maka nilai C dan C kurang dari sama dengan 1 ini sudah terpenuhi, maka pada baris yang pertama akan mencetak 9 printf, 9 spasi, dan mencetak 1 bintang. Setelah pada baris pertama selesai, maka akan membuat baris yang baru. Untuk baris yang kedua, jika nilai I tadi adalah 1, maka pada perulangan yang kedua adalah nilai I adalah 2 karena nilai I tadi 1, lalu ditambah 1 akan menjadi 2. Nah, kondisi ini masih terpenuhi karena kurang dari sama dengan tinggi, yaitu tingginya 10, maka masuk perulangan yang kedua, lalu C sama dengan I. Nah, di sini I sudah berubah menjadi 2, maka C juga berubah menjadi 2. Maka memulai mencetak spasi dimulai dari 2 hingga di bawah 10. Jika kondisi printf atau kondisi mencetak spasi ini telah terpenuhi, maka dilanjutkan ke kondisi perulangan yang ketiga. Nah, pada perulangan yang ketiga adalah seperti tadi C sama dengan 1 dan C kurang dari sama dengan 2 dikali I dikurangi 1 dan I di sini berubah menjadi 2, maka 2 kali 2 adalah 4 dikurangi 1 adalah 3. Nah, pada C ini adalah 1 dan kurang dari sama dengan 3 setelah menghitung menggunakan rumus ini, maka kondisi belum terpenuhi, maka akan mencetak 1 bintang terlebih dahulu, lalu nilai C akan bertambah 1 karena C plus ini maka menjadi 2, maka di sini C yaitu 2 kurang dari sama dengan 3, kondisi belum terpenuhi, maka akan mencetak bintang lagi, lalu akan bertambah 1 lagi hingga nilai C menjadi 3 dan kondisi terpenuhi karena 3 kurang dari sama dengan 3. Maka pada baris yang kedua akan mencetak 3 bintang. Nah, setelah itu akan mencetak baris lagi dan melakukan perulangan seperti tadi hingga baris yang ketiga mencetak 5 bintang, baris yang keempat mencetak 7 bintang, dan seterusnya sehingga membentuk pola piramida simetris. Untuk hasil output program piramida adalah sebagai berikut. Kita masukkan tinggi juga 10 akan menghasilkan output seperti ini dengan tingkatan atau tinggi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekian penjelasan dari saya dari penjelasan tugas algoritma dan pemrograman ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika kurang dimengerti dan penjelasannya kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.